Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, ayat 36 sampai 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus itu, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang sudah dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Seorang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jika Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku kepadamu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kuberikan bagiku." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Menjelang hari wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menunjukkan kuasa-Nya di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus tahu siapa yang akan menjualnya, siapa yang akan mengkhianatinya. Sehingga di dalam perjamuan bersama murid-muridnya, Yesus memberi roti kepada Yudas. Akan tetapi dari sekian murid-murid yang ada di situ, tidak ada seorang pun yang mengerti akan apa yang Yesus perbuat kepada Yudas. Yesus katakan, apa yang hendak kamu perbuat, perbuatlah juga saat ini. Kata-kata ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sudah tahu apa yang akan terjadi bagi dirinya, karena dia datang hanya untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Pengalaman kedua yaitu ketika Petrus mengatakan kepada Yesus bahwa saya akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Saya juga akan menyerahkan nyawa saya untuk engkau Tuhan. Tetapi Yesus katakan, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku. Peristiwa ini juga mau menunjukkan bahwa kuasa Allah nampak dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga ia sudah tahu apa yang akan terjadi baginya. Seandainya Yesus tidak mau menderita, tentu ia bisa bebas dari penderitaan itu. Tetapi karena ketaatannya kepada Tuhan, tetapi karena cintanya kepada kita manusia yang berdosa ini, ia rela membiarkan dirinya mengalami penderitaan-penderitaan, bahkan akan disalibkan, wafat di kayu salib untuk Anda dan saya. Maka mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, kita pantas bersyukur kepada Tuhan. Kita pantas bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sudah tahu apa yang akan terjadi baginya. Tapi Dia merelakan dirinya berkorban untuk Anda dan saya. Maka mari kita berjuang untuk selalu mengikuti kehendak Allah. Kita berjuang untuk meninggalkan keegoisan kita. Kalau kita mampu meninggalkan keegoisan kita dan mengikuti kehendak Allah, maka Allah akan mempermuliakan kita seperti yang dilakukan Allah kepada Yesus. Karena Yesus taat dan setia melaksanakan kehendak Allah Bapa di surga, maka Allah mempermuliakan Yesus setiap saat. Allah mempermuliakan Yesus setelah ia melaksanakan semua tugas yang Allah Bapa berikan kepadanya di dunia ini. Semoga demikian. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.